Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sharing ilmu oleh para ahli tanyaprof.com. Judul kali ini yaitu membahas tentang mengapa tanyaprof.com didirikan, ya kan? Oleh karena itu, saya sendiri yang akan menjelaskan sebagai pendiri tanyaprof.com, yaitu perkenalkan nama saya Doni Darmawan Putra, bisa dipanggil Doni. Ya, sebelum menjelaskan latar belakang mengapa website ini didirikan, maka saya akan menjelaskan ya ke kayak perjalanan kuliah saya, perjalanan kerja gitu, sehingga bisa tercapai tanyaprof.com ini. Nah, saya S1 di Teknik Elektrolisa Brawijaya tahun 2014 dan lulus 2018 awal, di sekitar 3,3 tahun menyelesaikan kuliah di sana. Alhamdulillah kebetulan saja itu, dan juga kebetulan itu mendapatkan IPK 3,8 dari 4,0 dan alhamdulillah juga mendapatkan gelar lulusan terbaik pada saat itu. Nah, setelah itu langsung lanjut ke S2 di Taiwan, yaitu di University of dari National Sun Yat-sen University atau NSYSU di Kaohsiung, Taiwan. Nah, di sini mengambil jurusan teknik telekomunikasi, yaitu membahas tentang 5G. Dan setelah itu dalam 1,7 tahun alhamdulillah selesai, dan dengan kebetulan juga mendapatkan IP 4,2 dari 4,3. Dan setelah itu lulus, langsung lanjut juga ke S3 di tempat yang sama, tetap di teknik telekomunikasi dengan profesor yang sama, dengan lab yang sama. Nah, terus pengalaman kerjanya, saya sudah pernah juga selama S1 membantu proyek dosen di Papua, sebagai tepatnya di Oksibil, di perbatasan antara Papua Nugini, sebagai sebagai analis sistem daya, karena saya dulu ambilnya konsentrasi power, jadi mengoding seperti itu. Ngoding bagaimana aliran dari pembangkit listrik ke Kabupaten Oksibil itu lossesnya seminimal mungkin, seperti itu. Setelah itu juga ada pengalaman kerja, ini yang paling membuat yang berjasa untuk terciptanya tanyaprof.com, yaitu sebagai guru les, mulai dari lulus SMA hingga sekarang termasuk guru les ya. Dan juga pernah bekerja di Qualcomm selama di S2, itu mendapatkan proyek dari Qualcomm. Nanti Qualcomm sendiri memberi proyek itu merubah sinyal 5G yang awalnya 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, seperti itu gampang-gampangannya. Oke, ini adalah video pertama. Mengapa memilih podcast? Karena memilih seperti sharing ini tanpa ada video, jadi cuma ada suaranya aja, karena sekarang lagi booming juga podcast itu kan tanpa video, itu juga cuma suara aja. Jadi kayak kita itu mengulang kembali zaman kita suka dengar radio. Jadi kayak kan mungkin kurang tahu kenapa kok sekarang jadi booming kayak perbincangan di radio, kayak di radio zaman dulu gitu. Saya juga lebih suka memilih ini karena kita bisa bekerja. Misal nih, kita biasanya ada yang memasak sambil dengerin podcast, atau lagi benerin sepeda atau apa aktivitas yang lain, atau lagi jogging atau gimana gitu kan. Itu
tanpa kita harus lihat video, kita bisa mendengarkan cerita. Nah, itu kenapa kita memilih podcast atau sharing tanpa video seperti ini. Nah, mengapa Tanya Prof.com ini diciptakan? Pertama, bermula dari ketika saya menjadi guru les. Setelah itu juga membuka bimbel, dari akhirnya memanage banyak guru dan banyak murid di Kota Malang. Ya, alhamdulillah saya cocok di pekerjaan itu, bukan karena pendapatannya, tapi melainkan karena jiwa saya ini adalah jiwa mengajar, yaitu senang sekali ketika ilmu yang saya berikan itu bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena ini saya juga suka sharing ilmu seperti ini, karena yang kita bawa mati itu bukan harta, tapi ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ilmu kita yang kita temukan itu bisa, atau kita pelajari, bisa bermanfaat oleh banyak manusia di muka bumi ini. Nah, saya sangat senang sekali untuk pekerjaan ini, karena ketika kita mengajarkan ke satu orang, lalu orang lain yang kita ajarkan itu mengajarkan lagi, pahala kita akan turun-temurun seperti itu. Itu pendapat saya untuk mengenai pekerjaan ini. Ya, akhirnya saya tekuni hingga tidak kenal lelah, mungkin kerja dari pagi hingga sampai malam. Akhirnya terlalu banyak murid, itu akhirnya membuka bimbel yang saya bicarakan tadi. Akhirnya mengajak teman-teman untuk membantu saya mengajar murid-murid saya, karena kasihan kalau mereka ditelantarkan. Jadi membantu saya ajari untuk bagaimana sih ngajar dia, seperti itu. Akhirnya semakin banyak gurunya, semakin banyak muridnya juga. Nah, setelah itu saya ngajar, kebetulan ketemu dengan beberapa anak dosen dari teknik elektro yang ketika saya kuliah di situ, akhirnya mereka tahu kalau saya itu guru les. Jadi setelah itu saya disuruh berhenti untuk menjadi guru les karena terlalu banyak, karena supaya bisa fokus ke kuliah. Nah, setelah itu di beasiswa dan syaratnya harus mengurangi muridnya, jadi tinggal kayak disisai 3 aja lah buat hiburan, seperti itu. Ya, saya menerima karena dia juga butuh menambah ilmu, tidak hanya untuk memberikan ilmu. Benar juga kalau kita ingin semakin berguna ilmunya, kita harus belajar terus semakin tinggi, seperti itu. Nah, setelah disuruh itu hingga lulus, saya ngajar lagi, banyak lagi, dari pagi sampai malam lagi. Tapi ketika di waktu itu berarti kan mengumpulkan banyak uang untuk berangkat ke Taiwan, mungkin untuk uang jajan. Sebenarnya ada beasiswa, sudah ada beasiswa, tapi kan kita mungkin buat jaga-jaga buat apa-apa kalau ada apa-apa di Taiwan. Jadi bekerjanya lebih giat gitu. Nah, jadi selama lulus SMA hingga di titik mau berangkat ke Taiwan, saya rasa banyak anak yang les itu bukan mencari ilmu, tapi mencari nilai. Jadi saya datang, mereka hanya tanya PR mereka, setelah itu mereka tidak peduli dia apa mereka paham, supaya kan kalau di Jawa itu ada rasa nggak enak atau sungkan gitu. Jadi kalau diajari ya cuma iya aja, padahal mereka nggak paham, kelihatan, karena sudah terlalu sering ngajar. Jadi kelihatan orang yang nggak paham sama yang paham nggak paham atau pura-pura paham, itu terlihat. Karena PR-nya banyak, jadi dia iya aja, karena kan hitungannya per 1,5 jam. Jadi mereka pura-pura paham meskipun nggak paham, atau mereka memang dalam hati nggak ingin paham. Memang buat apa ini belajar gitu? Karena hampir semua kebanyakan di
tidak, ini hampir semua, ya tidak semua, tapi mereka belajar tidak tahu gunanya. Contohnya belajar fisika, ini untuk bab ini, bab momentum apa gunanya nggak tahu, atau bab impuls apa gunanya nggak tahu. Jadi ya itulah prihatinnya, karena mereka belajar nggak tahu gunanya untuk apa. Setelah itu akhirnya belajarnya kurang maksimal. Akhirnya ketika saya datang hanya ngerjakan PR, dan PR itu saya datang kayak saya hanya cuma ngerjain PR gitu aja. Nah, akhirnya karena itu kurang begitu senang dengan nggak semua murid seperti itu, tapi kebanyakan murid seperti itu. Nah, akhirnya sudah semakin berat hati itu untuk bekerja ini, karena kok kebanyakan semakin banyak ya orang-orang atau murid-murid yang seperti ini gitu. Nah, akhirnya setelah itu ya, tapi nggak apa-apa lah, memang butuh uang untuk tabungan ke Taiwan. Akhirnya bekerja giat gitu kan setelah lulus S1 itu untuk mencari tabungan. Nah, di saat itu puasa di bulan Ramadan, ya itu mungkin terlalu lelah bekerjanya. Jadi ketika hujan lebat, saya menabrak mobil. Nah, menabrak mobilnya itu diam. Jadi saya tabrak dari belakang karena hujannya lebat. Terus puasa, terus ngantuk karena malamnya begadang. Salah, karena malamnya itu diberi minum oleh wali murid. Nah, minuman kopi, dan kopinya itu kopi yang kuat sekali bagi saya, jadi saya nggak bisa tidur malamnya. Jadi ketika saya ngajar ngantuk di siang harinya itu, tabrak mobil itu, masuk UGD, kaki patah, dioperasi sampai sembuh total tuh, sampai sekarang masih terasa. Tapi alhamdulillah sudah bisa seperti normal, bisa futsal lagi, bisa badminton lagi seperti itu. Nah, bukan malah mencari uang, malah menghabiskan uang gitu. Jadi saya terfikirkan untuk menseriusi jasa les ini. Sebenarnya saya sudah membuka jasa les online sejak lulus SMA, karena begitu tahu pasar dari murid yang nggak bisa ngerjain soal itu sangat banyak. Jadi kekurangan guru tapi sangat banyak murid. Karena ibaratnya kayak les saya itu dulu spesialis di bidang ngajar SBMPTN atau masuk perguruan tinggi di bidang matematika, fisika, kimia. Di situ jarang guru yang bisa 3 mata pelajaran. Alhamdulillah di situ kesempatan saya untuk mencari pundi-pundi penghasilan. Nah, karena sudah tahu di Malang segitu banyak, coba di luar Malang, alhamdulillah juga banyak. Nah, akhirnya saya seriusi untuk membagi ilmu ini. Tapi ternyata banyak juga yang butuh selain ilmu-ilmu yang saya kuasai. Contohnya ilmu kuliah, atau kalau ilmu kuliah elektro mungkin saya masih bisa bantu, tapi tidak semuanya, karena juga saya masih proses belajar sampai sekarang. Saya terus belajar untuk belajar apapun itu. Tapi kan kalau misal kayak akuntansi atau misal teknik kimia atau selain teknik elektro, itu kan juga sudah semakin tinggi levelnya. Jadi saya butuh bantuan untuk berbagai ahli yang ya seenggaknya dia berlebih di bidang akademik, atau misal dia suka belajar gitu. Saya ajak teman-teman itu untuk bergabung. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, dan saya seriusi diprofesionalkan, akhirnya menjadi tanyaprof.com setelah saya lulus S2, sebagai kayak rasa syukur. Setelah lulus S2 terus ingin men-sharing ilmu ini di tanyaprof.com ini. Nah, tanyaprof.com ini harapannya seperti ini,
Karena ini berawal dari kesusahan saya ketika belajar. Kalau saya belajar dari dulu itu belajar sendiri sukanya. Belajar sendiri maksimal, belajar di buka buku, itu baca buku, baca internet, itu baca dari internet, literasi dari internet, terus baca dari YouTube, itu lihat videonya YouTube, dan dari tempat-tempat lain. Yang penting belajar di berbagai tempat. Setelah itu ketika ada yang nggak bisa gitu, baru kita tanya. Tapi ketika saya kuliah bingung tanya siapa, karena teman-teman saya juga nggak bisa gitu. Mau tanya ahli, ada dosen saja, nggak ada guru les, ya kan. Jadi ketika saya ngajar juga bilang ke murid-murid, kalau misal les itu harus belajar dulu sampai maksimal baru tanya ketika les, karena nanti ketika kuliah nggak ada les. Nah, oleh karena itu oke lah, saya coba buka les kuliah, yaitu melalui tanyaprof.com ini. Tapi lesnya berbeda dengan les lain. Kalau les lain kita disiapkan namanya buku, harus disiapkan kurikulum dan sebagainya. Kalau ini tidak. Karena ini menurut metode saya sendiri untuk belajar mendapatkan IPK segitu atau nilai-nilai segitu. Ya, lumayanlah itu nilai, itu mesti selalu yang terbaik ketika saya kuliah. Harapannya bisa mereka semua di Indonesia ini bisa belajar mandiri pertama. Mandiri tanpa tanya orang lain semaksimal mungkin. Lalu jika ada yang kurang paham dari penjelasan buku, penjelasan dari video, atau memang tidak paham sama sekali, tetap nggak bisa paham, silakan tanya ke tanyaprof.com. Ini maksud saya. Nah, saya juga merasa ingin ketemu orang-orang yang bisa membantu saya sebenarnya, ya karena saya sekarang masih sekolah untuk S3 ini. Ya, ketika mungkin nanti alumni S3 yang di sana ingin membagi ilmu, ketika soal-soal saya nggak bisa, saya juga bisa upload di website saya sendiri ini. Jadi juga berguna bagi saya juga, seperti itu. Nah, di tanyaprof.com ini tidak hanya kita upload soal, lalu kita dapat jawaban dikumpulkan. Itu yang saya tidak inginkan dari website ini. Oleh karena itu di website ini ada fitur namanya bisa request untuk pembahasan dengan video pembahasan. Nah, untuk menjelaskan, untuk lebih jelas gitu nanti jawabannya. Nah, dengan fitur ini diharapkan para murid yang tanya ke guru itu bisa benar-benar setelah ngupload soal dapat jawaban dan paham apa jawaban itu dari mana asalnya, dan bisa tanya itu hingga paham gitu. Harapannya seperti itu, tidak hanya untuk mengerjakan PR semata seperti ketika saya ngelesi. Ya, itu harapan dari lubuk hati terdalam. Mengapa tanyaprof.com ini diciptakan sebenarnya untuk para murid. Nah, terus selalu ada manfaat lain untuk para guru. Nah, guru-guru ini yang biasanya yang bisa ini kan biasanya yang benar-benar serius dalam menjalani pendidikan, dan sensei dia juga beruntung mendapatkan nilai-nilai yang bagus dan lancar kuliahnya, mungkin ya mendapat keberuntungan yang lebih atau memang ilmunya sangat berlebih, jadinya bisa ngerjakan banyak soal. Nah, inilah wadah bagi mereka, wadah bagi yang memiliki ilmu berlebih, bisa di-sharingkan ke para murid. Jadi ketika ada murid yang kesusahan, ya semoga guru-guru ini bisa membantu dan mendapat imbalan. Jadi gak bisa untuk menambah tabungan dari hasil bekerja di tanyaprof.com. Harapan selanjutnya adalah dengan tanyaprof.com ini semakin mengurangi pengangguran
Jadi ketika kuliah juga banyak mahasiswa yang niat sekolahnya atau kuliahnya agar ilmu yang dia pelajari bisa dibagikan ke adik tingkatnya atau mahasiswa atau mahasiswi lain yang membutuhkan. Sekian atau sharing ilmu tentang judul mengapa tanyaaurah.com diciptakan atau didirikan. Nah, segitu saja. Semoga bermanfaat ilmunya yang sudah di-sharingkan ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kalau misal ada salahnya itu memang manusia tempatnya salah. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Saya tidak untuk menggurui karena saya juga masih belajar. Karena saya akan belajar kapanpun itu. Dan ya mohon maaf kalau ada salah sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.